Halo semua sobat TKJ, bersama saya Supriyadi Panjaitan. Dalam video kali ini saya akan rakit PC yang sangat rekomendasi untuk kalian, terutama anak TKJ. Yang sebelumnya semua part ini sudah saya review, dan sekali lagi semua part ini memang kondisi bekas kecuali power supply-nya. Oke, untuk selengkapnya kita simak video berikut ini. Oke, kita mulai dari motherboardnya. Di sini motherboard yang saya gunakan yaitu motherboard branded dari Acer yang chipsetnya menggunakan chipset B75. Ini B75 yang sudah support prosesor generasi 3. Yang saya suka dari motherboard ini, slot RAM-nya sudah ada 4, slot untuk SATA-nya, port SATA-nya ada 4 juga ini, dan port SATA-nya sudah ada ini 2, dan port USB 2.0 yang hitam, yang biru itu port USB 3.0. Kekurangan dari motherboard ini yaitu dari sisi BIOS-nya tidak ada update dari situs resminya. Biasalah dari motherboard branded jarang ngasih update BIOS terbaru. Hanya itu kira-kira kelemahannya ini. Prosesor yang saya gunakan yaitu Core i5 3570 generasi ketiga. RAM-nya 2x4 GB, merek Samsung. Untuk fan-nya, di sini saya menggunakan copotan dari branded merek AVC. Ini fan murah meriah tapi kualitasnya bagus. Ini nanti ada lampunya, ada nyala-nyala di sini. Dan kelebihannya ini sudah sistem baut, tidak lagi seperti yang bawaan hanya sistem jepit. Ini dia. Kita lanjut ke VGA-nya. Di sini VGA yang saya gunakan itu VGA GTX 750 Ti. Agak goyang ya. Saya letakkan dulu ke bawah. Oke, ini dia VGA-nya. GTX 750 Ti OC DDR5. Ini sudah 2 GB, dan 128 bit. Kalau kita cek di review-review YouTube lain, VGA ini sudah punya memori virtual 1 GB kalau tidak salah ya. Tapi VGA ini sudah saya coba sekitar 2 tahun. Ada merek Asus, ada merek Jotak, belum ada kendala. Dan untuk game-game 2020 ini masih sangat rekomendasi, masih lumayan ringan lah. Untuk editing video juga ini sudah sangat lumayan. Saya sudah pakein untuk editing video, lumayan puas lah untuk pemakaiannya. Ini dia tampak depannya, sudah dual fan. VGA ini sudah dual fan. Untuk harganya nanti semua part ini saya akan kasih di deskripsi, dan sebenarnya ini sudah saya review di video sebelumnya. Untuk power supply-nya, di sini saya menggunakan
dari merek Empyrean 550 watt yang sudah RGB dan 6 pin power VGA. Saya pilih baru karena ini pengirimannya saya sekalian ada pakai dari Medan, jadi untuk ongkirnya gratis. Kalau dari saya order dari Bukalapak, kalau order 1 ongkirnya 40, kalau berkelipatan kalau kita order beberapa itu kekurangannya dari belanja dari Bukalapak ini untuk ongkirnya berkelipatan. Order 2 80, order 3 120, jadi agak rugi. Jadi ini makanya saya beli baru, ada 3, itu ada di bawah sana, ada masih belum saya bongkar. Ini juga masih belum pernah saya buka. Jadi sebenarnya yang saya order bukan, ada masih di bawah ini yang belum RGB, hanya lampunya satu jenis warna merah. Itu nanti khusus power supply ini saya akan review. Ada 3 jenis dari Empyrean ini yang saya sekarang pakai. Ini yang RGB ini karena yang saya order kosong, yang dikirim ini. Perbedaannya hanya di lampunya aja. Kalau wattnya sama, kualitas juga sama. Saya sudah pakai Empyrean ini ada sekitar 3 tahun, belum ada kendala. Tapi kalau rekomendasi saya lebih bagus, bisa pilih yang sudah 80 plus. Ada merek-merek lain nanti yang lebih bagus, tapi karena saya situasinya mengirit dana, saya pakai ini. Ini harganya 220 yang sudah RGB, yang sudah ada lampunya nanti nyala-nyala. Yang di bawahnya ini hanya lampu warna merah, itu 180. Di bawahnya lagi tapi belum ada 6 pin power, itu harganya sekitar 150. Itu dia untuk power supply-nya. Ini dia power supply-nya. Kondisi baru. Ini nanti yang akan kita pakai untuk rakitan PC ini. Oke ya, semua part untuk perlengkapan satu PC sudah komplit kecuali casingnya. Ini saya karena kondisinya semua part bekas kecuali power supply ini, jadi saya pastikan dulu rakit tanpa casing, pasti dulu semua part oke, baru saya pasang ke casing. Nanti kalau saya langsung pasang ke casing ternyata ada salah satu part yang bermasalah, repot nanti untuk bongkar-bongkarnya. Jadi saya pastikan dulu kondisinya tanpa casing oke, baru saya pasang ke casing dan bisa saya pakai untuk warnet. Ini karena saya pakai untuk warnet saya di sini. Jadi bagaimana untuk proses perakitannya, kita lihat langsung. Oke ya, yang pertama kita pasang dulu prosesornya ke motherboard. Ya sebenarnya memang tadi ini sudah saya pasang, tapi tiba-tiba kamera saya error, gagal record. Pasta sudah saya kasih ini,
Fungsi pasta itu untuk ini pasta yang saya gunakan, fungsinya untuk menyalurkan panas dari prosesor ini ke heatsinknya nanti. Nih, ke heatsink ini. Nah, panas itu nanti tersalur ke heatsink dan kipasnya nanti mendinginkan heatsink. Itu dia fungsi dari pasta. Oke, untuk pemasangan prosesornya ini kita lihat di motherboard ini ada, kita lihat dari prosesor ini dulu. Ini ada celah lubang nih, ini ada celah lubang, ini kiri kanan ada celah lubangnya. Kita masukkan ke sini, ini pasangannya kiri kanan, kita pasang. Nih, kita lihat celah lubangnya yang ini sama yang ini ya, itu pemasangan prosesor. Kita kunci, kemudian kita pasang fan-nya. Kita lihat kabel untuk fan-nya ini, yang ini posisinya nanti masuk ke sini, yang putih ini kita dekatkan nanti. Jangan, bisa sih bebas ini, cuman kita usahakan kabelnya ini lebih dekat ke port ini yang putih. Kemudian ini pasangannya yang dari bawah, ini dari bawah ini kita pasang. Ini pemasangannya sedikit agak repot karena harus agak kita tekan. Kalau bisa pas mengunci jangan terlalu kuat dulu, karena nanti bisa agak lari posisinya, jadi agak susah untuk pemasangannya. Harus kita tekan. Oke, selesai. Kita lanjut ke power supply-nya. Ini power supply-nya. Kita pasang dulu yang ini ke sini. Ini kalau pemasangannya terbalik tidak akan bisa masuk. Yang ini juga. Yang 4 pin konektor ke ini. Ini juga kalau terbalik tidak akan bisa masuk. Kita pasang VGA-nya. Posisinya kita agak putar sedikit. Ini posisinya gini aja. Yang ini oke. VGA sudah masuk. Kita coba masukkan RAM-nya. Ini pemasangan RAM perlu kita tahu juga, ada warna hitam 2 dan ada warna biru. Kalau kita mau pasang 2, kita pasang ke yang hitam 2 atau ke yang biru 22. Harus kita pakai yang warna sama ini untuk kinerja RAM ini dual channel.
Kalau kita pasang nanti di satu hitam satu biru itu single channel. Kalau kita pasang nanti di yang hitam dua-dua atau yang biru dua-dua, baru bisa jalan nanti dual channel. Kita pasang yang hitam dua-dua. Oke, RAM sudah terpasang. Kita coba tes hidup ke monitor. Oke, kita cabut dulu dari PC yang hidup ini, monitornya. Pasang ke VGA nya, kemudian pin 6 konektor ini kita pasang ke VGA nya. Kita pasang keyboardnya. Pasang ini. Kita coba hidupkan. Kita coba hidupkan ya. Ini kita on kan dulu saklar dari power supply nya, kemudian kita hubungkan yang di panel ini. Kalau kita lihat yang ini, yang pertama, kedua, ketiga, yang ini ketiga. Hidup ya. Kita lihat tampilan di monitor. Oke ya. Ini dia kondisinya. Ini power supply-nya. Kita lihat tampilan di monitor sudah tampil. Ini no boot disk, ini karena tidak ada hard disk. Nih, tidak ada hard disk. Ini dia kondisinya, sudah normal hidup. Dan kita lihat tampilan di monitor, error no boot disk, ini karena hard disknya tidak ada. Kita coba nanti pasang hard disk. Ini sebenarnya tidak saya pakai untuk hard disk. Ini warnanya diskless tanpa hard disk dari server, nanti semua sistem operasi sampai game-game disknya, game-gamenya semua nanti dari server. Tapi untuk pengetesannya kita coba dulu cabut dari hard disk PC yang ini. Yang ini kita coba pinjam dulu hard disknya.
kita cabut. Ini. Hanya untuk pembuktian aja, PC ini sudah hidup. Kalau untuk tes gamenya itu nanti bisa saya buatkan khusus videonya. Nih, kita matikan dulu karena belum ada tombol powernya. Kita coba matikan dari saklar ini aja. Tuh, mati. Kita coba pasang harddisk. Ini harddisknya. Ini kita pasang ke, ini kurang jelas ya, ada yang warna hitam semua nih ya. Kita coba pasang ke yang orange saja. Sebenarnya itu sama, tapi kita usahakan kalau ada SATA 0 atau SATA 1, kita usahakan dari urutan terbawah dulu, karena ini kemungkinan ya, belum ada teori. Urutan pertama itu kemungkinan lebih diutamakan untuk pembacaan dari motherboard ini. Jadi itu kemungkinan alasannya kita usahakan dari port yang 0 aja, karena ada nanti port 0, 1, 2, 3, 4, atau mulai dari 1, 2, 3, 4. Kita usahakan dari yang urutan paling kecil aja. Kemungkinan si motherboard lebih cepat membaca dari urutan yang 0, karena baca dulu yang bawah tidak ada terdeteksi, baru kedua, baru ketiga. Intinya diutamakan dari urutan yang awal. Oke, kabel SATA-nya sudah kita pasang. Kita pasang ini berantakan ya, karena ini hanya pengujian aja dulu. Nanti saya masukkan ke casing dan dipakai untuk warnet. Sebenarnya kalau untuk TKJ yang spesifikasi ini sudah melebihi rekomendasi lah, karena ini bisa dikatakan sudah diutamakan untuk game ini sebenarnya. Tapi karena kan perlu juga kita sekali-sekali aktif game untuk refreshing. Tapi diingat ya, untuk refreshing aja, bukan untuk mania game atau kecanduan game. Kita manfaatkan PC ini untuk belajar. Di samping itu untuk refreshingnya kita pakai untuk game. Diingat ya, untuk semua anak-anak TKJ. Ini PC ini sangat rekomendasi untuk Anda yang pengen aktif di pembelajaran TKJ sekaligus untuk sekali-sekali main game. Oke, habis sudah saya pasang ini. Kita tes kembali hidup. Oke ya, kita lanjut pengetesannya. Kita hidupkan. Oke, ini tampilannya. Error, no boot disk has been detected. Harddisk tidak terdeteksi. Kita coba masuk BIOS, tekan F2, delete, tekan tombol delete. Kita coba masuk ke settingan, menu boot option. Kita coba first bootnya harddisk. F10, save and exit setup, simpan perubahan settingan. Oke, kita tunggu.
Oh ya, ini harddisknya belum terpasang, kabel SATA-nya belum terpasang ini. Pantas tampilannya no boot disk, harddisk belum terpasang. Kita coba pasang ini. Ini kondisi hidup kita pasang. Sebenarnya berisiko seperti ini pemasangan harddisk atau pemasangan part kondisi PC hidup itu tidak bisa kita lakukan sebenarnya, tapi karena ini percobaan gak apa-apa lah. Kita restart, kita lihat apakah harddisknya sudah terdeteksi. Oke, ini dia masuk Windows. Jadi kondisi part ini semua sudah berjalan normal, tinggal kita rakit ke casingnya dan nanti kita tes untuk gamenya. Sebelum ini tapi tidak ada saya buat videonya, sudah saya rakit 2 PC dan hari ini juga saya akan rakit 2 PC lagi. Totalnya nanti ada 4 PC yang saya rakit yang spesifikasinya sama. Ini dia VGA masuk ke monitor sana. Ini fan-nya, ada lampu ini. Sebenarnya lampunya gak ada efek untuk kecepatannya, tapi hanya untuk hiasan aja. Ini dia RAM-nya 2x4 GB. Kondisinya seperti ini, ada loading sampai 100% nanti. Ini karena kondisinya saya cabut dari PC ini ke sini, jadi perangkat-perangkat ini semua masih loading atau proses pembacaan ini, makanya tampil getting device ready. Ini proses pendeteksian semua perangkat-perangkat yang terpasang ini ke sistem operasinya. Ini hanya memastikan aja kita sudah normal, semua partnya sudah bagus. Ini kita batalkan aja, nggak usah kita tunggu sampai 100% untuk mengirit waktu, karena saya akan rakit komplit ini semua dan saya akan pasang nanti ke warnet ini dan kita lihat tes gamenya nanti. Oke, langsung kita rakit ke casingnya. Oke ya, jadi ini casing yang akan kita gunakan merek SPC ya, sangat-sangat sederhana, sangat-sangat dari segi kualitas ya memang masih kurang, tapi karena kita situasinya mengirit dari segi biaya, ini dia. Ini
kondisi bekasnya bisa dapat 50 ribuan. Kalau kondisi baru ini kemarin sekitar 120-an kalau nggak salah. Ini ada memang power supply bawaannya, tapi biasalah kalau bawaan dari casing itu kualitasnya kurang. Oke, langsung kita rakit. Kita matikan dulu. Ini sudah tampil nih ke Windows. Kita matikan dulu, baru kita rakit ke ini. Kita matikan ini, shutdown. Oke, kita lihat sudah mati. Oke, sudah mati. Langsung kita pasang ke casing yang ini. Oke, ini kita pasang back panelnya. Oke, di sini posisi motherboardnya ke casingnya sedikit harus kita rombak. Ini harus kita potong. Kira-kira di sini. Ini kita potong. Oke, kita lepas dulu motherboardnya.
dia sudah pas. Kurang rapi memang, tapi gimana lah, kondisi peralatan yang kurang dan biaya untuk beli casing yang lebih bagus, kita meminimalkan biaya itu maksud saya.
Oke, kita tes. Kalau sudah tampil, kita langsung udah tampil ya. Ini langsung kita coba pasang ke warnet. Oke, kita matikan aja. Oke, langsung ini kita tes pasang ke warnet. Yuk. Oke, masuk ke BIOS. Tekan delete, masuk ke BIOS. Kita lihat di Advanced Integrate Peripheral. Kita aktifkan onboard LAN option room enable. Kalau sudah enable, F10 simpan pengaturan, yes, enter. Kita tunggu restart. Dan PC ini, aduh, blur ya karena kondisi gelap ini. Ini tidak ada hard disk dan akan boot dari kabel, boot dari LAN. Kita lihat, ini dia. Oke, dan ini juga, ini sudah hidup. Kita lihat tidak ada hard disk. Ini boot dari LAN. Oke. Oke, selesai. SRB75, ini SRB75, SRB75, Asus A81, Asus, dan ini Asus, ini
SRB75. Jadi ada 4 yang sudah kita rakit. Karena situasinya ini gelap, jadi agak blur. Oke, 4 unit sudah saya rakit komplit. Semua part saya menggunakan yang bekas, kecuali power supply-nya. Di sini yang mau saya sarankan untuk anak TKJ, wajiblah punya laptop atau PC. Ya kalau bisa lebih bagus PC. Untuk itu PC inilah yang saya sangat rekomendasikan karena dari segi biaya dan kualitas. Kalau saya bandingkan ke versi yang di bawahnya, ada memang sedikit di bawahnya, harga sama dengan yang ini. Generasi 2 sama, memang sama. Tapi dari segi kualitas saya sarankan yang generasi 3 ini. Prosesor 3570 Core i5, dan motherboardnya saya pilih branded karena kualitasnya dari segi ketahanan lebih bagus yang branded. Dan slot RAM di sini ada 4. Ini yang saya suka dari branded B75 Acer ini. Kalaupun memilih yang lain bisa ya, tapi dari segi harga yang saya pertimbangkan inilah yang lebih murah. Ada yang merek Gigabyte yang B75 itu lebih mahal, sekitar 700-an. Kelebihannya biasanya update, itu dia. Jadi inilah kira-kira rekomendasi dari saya untuk kalian anak TKJ punya PC. Kalaupun Anda sedikit mau lebih murah dari yang saya rakit ini, bisa ada pertimbangan VGA Zotac GTX 650. Itu sudah DDR5. Untuk spesifikasinya bisa cek nanti di deskripsi. Ini saya hanya mempertimbangkan untuk lebih murah sedikit. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Semoga rekomendasi saya ini bermanfaat untuk kalian. Kalaupun saya ada kekurangan dalam proses perakitan, dalam proses penjelasan, mohon koreksi saya dari kolom komentar. Dan apabila kalian suka dengan video saya ini, mohon di like, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tanda notifikasinya agar kalian dapat video terupdate dari saya. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk kreatif. Terima kasih.